Halimatus Sa'diyah merasakan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW semenjak beliau pertama kali memegang dan menyusui Nabi Muhammad. Ya. Begitu anak ini diserahkan, kemudian diempengi, disusui, itu Nabi Muhammad langsung bisa meminum ASINya Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul, berjumpa di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dalam kondisi yang baik, dalam suasana bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan yang telah disyariatkan kepada kita. Di antaranya dengan melaksanakan salat berjamaah, kemudian berzikir, kemudian menuntut ilmu agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tentang sirah nabawi atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kesempatan yang lalu pembahasan kita telah sampai pada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lahir 50 hari setelah peristiwa penyerangan Abrahah terhadap Ka'bah. Setelah itu beliau lahir. Dan kemarin sudah kita sebutkan di antara tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dialami oleh ibunda beliau yaitu Aminah. Di mana Aminah ini ketika Rasulullah SAW hendak lahir, Aminah ini bermimpi bahwa kandungannya itu mengeluarkan cahaya yang cahayanya menerangi seluruh kerajaan Persia.
Dan kemudian di dalam mimpinya ini Aminah mendoakan calon bayi yang ada di dalam kandungannya ini dengan doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hasad kepadanya kelak. Jadi didoakan oleh Aminah, ya, dengan doa u'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli hasid. Aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kandunganku ini dari segala keburukan dan dari setiap orang yang hasad kepadanya, yang dengki kepadanya. Ini tentang ciri-ciri atau tanda-tanda yang dialami oleh Aminah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW lahir, disebutkan dalam beberapa riwayat tentang kondisi kelahiran Nabi Muhammad, bahwa disebutkan ketika Nabi Muhammad lahir ini, beliau lahir dalam kondisi Aminah ketika itu melahirkannya tanpa kesulitan sama sekali. Jadi mudah. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau dikatakan lahir itu tanpa dibantu oleh siapapun. Jadi lahir begitu saja. Lahir dengan sangat mudah. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, Rasulullah SAW itu lahir dalam kondisi beliau sudah berkhitan. Ada yang mengatakan demikian. Sebagian para ahli sejarah mengatakan beliau dikhitan sebagaimana bayi-bayi yang lain pada hari ke-7. Cuman ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau ini terlahir dalam kondisi sudah terkhitan. Wallahu alam mana di antara kedua riwayat tersebut yang benar. Intinya Rasulullah SAW lahir dalam kondisi yang baik. Kemudian beliau lahir dalam kondisi kepalanya ini mendongak ke atas menghadap ke langit, seperti seolah-olah orang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti orang yang mendongakkan kepalanya ke langit selayaknya orang yang sedang berdoa. Kemudian yang keempat, di antara kondisi kelahiran Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau lahir itu dalam kondisi sudah terbebas dari ari-ari. Jadi lahir itu sudah bersih, ari-arinya sudah terputus, sudah beres, ya, tidak ada urusan lagi dengan tali pusar, dengan ari-ari, ya. Sudah nggak ada tali pusarnya, sudah terputus otomatis, ya. Itu diantara beberapa kondisi yang disebutkan oleh sebagian para ahli sejarah tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW ketika kondisi beliau ketika baru lahir. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW lahir ini banyak hal-hal atau yang kejadian-kejadian yang unik, ya. Dari kondisi-kondisi kelahiran beliau ini sudah berbeda kalau dilihat dibandingkan kelahiran anak-anak pada umumnya, bayi-bayi pada umumnya. Sehingga Abdul Muttalib pada saat itu yang melihat cucunya ini lahir dengan keunikan-keunikan tersebut, keistimewaan-keistimewaan tersebut, beliau sangat bangga sekali, ya, karena kita tahu Rasulullah ini sudah tidak memiliki ayah, ya. Ayahnya meninggal ketika usia kandungan beliau 6 bulan. Kemudian beliau meninggal dunia. Sehingga ketika lahir, yang bertanggung jawab atas kelahirannya ini adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang mengetahui kondisi cucunya ini luar biasa, lahirnya ini berbeda dengan kondisi bayi-bayi pada umumnya. Beliau sangat bangga sekali, kemudian dibopong itu Nabi Muhammad SAW, diangkat, ditunjukkan di hadapan masyarakat Arab pada saat itu, karena Abdul Muttalib adalah pemimpin orang Arab pada saat itu. Beliau kemudian berkeliling Ka'bah sambil mengatakan, anak ini mempunyai perkara yang penting, perkara yang besar, aku beri dia nama Muhammad. Terus berkeliling sambil mengulang-ulang perkataannya itu, anak ini memiliki perkara yang besar dan aku memberi dia nama Muhammad.
diulang-ulang sambil dia berjalan di hadapan masyarakat Arab di sekitar Ka'bah. Dan jamaah yang dirahmati Allah, nama Muhammad ini adalah nama yang unik, yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Jadi yang menyandang nama Muhammad pertama kali ya Nabi Muhammad. Sebelumnya nggak ada nama Muhammad ini. Tidak ada yang mengenal nama Muhammad. Dan bukan tanpa alasan Abdul Muttalib ini memberikan cucunya ini nama Muhammad. Ya. Bertahun-tahun sebelum peristiwa ini terjadi, peristiwa kelahiran Nabi ini terjadi, pernah Abdul Muttalib ini ketika beliau masih muda, beliau bersama para sahabat-sahabatnya, pembesar-pembesar Quraisy, di antara namanya adalah Imran bin Rabi'ah, kemudian Hulailah bin Hajij, kemudian Sulaiman bin Muzari'. Mereka ini adalah orang-orang ternama di kota Mekah. Keempat orang ini bersama Abdul Muttalib, mereka berjalan-jalan di Syam. Ya. Mereka melakukan perjalanan ke Syam. Tujuannya adalah untuk, nggak ada, hanya untuk jalan-jalan saja. Nah, ketika mereka sampai Syam, mereka bertemu dengan pendeta Yahudi. Ketemu dengan pendeta Yahudi, kemudian ditanya mereka berempat ini, kalian datang dari mana? Saya datang dari Jazirah Arab. Ya. Jadi mereka ini di Syam. Syam itu kan daerah Irak sana, Palestina dan lain sebagainya. Sedangkan Abdul Muttalib ini bersama rombongannya berasal dari Mekah, dari Jazirah Arab. Kemudian ketika ditanya oleh si pendeta dari kalangan Yahudi, Jazirah Arab dari mana kalian datang? Kami datang dari Makkah. Orang Yahudi ini langsung mengatakan, suatu saat nanti dari kotamu itu, dari tempatmu berasal itu akan keluar manusia yang mulia, nabi yang terakhir, namanya Muhammad. Dari sini langsung keempat orang itu berazam, mereka mempunyai keinginan, nanti kalau saya punya anak laki-laki atau cucu laki-laki akan saya beri nama Muhammad. Berharap anaknya atau cucunya itulah yang menjadi nabi. Qadarullah, setelah peristiwa tersebut terjadi, yang mempunyai cucu laki-laki pertama itu adalah Abdul Muttalib, sehingga oleh Abdul Muttalib diberilah dia nama Muhammad. Ya. Nah, itu asal mula kenapa kok cucunya ini diberi nama Muhammad oleh Abdul Muttalib. Dan ini tentu rangkaian peristiwa yang sudah diatur skenarionya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lahirlah cucu Abdul Muttalib, diberi kemudian nama Muhammad. Nah, ini adalah nama yang pertama kali ada pada saat itu. Ya, belum ada yang menyandang nama Muhammad ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan ini orang-orang Yahudi ini, bagaimana mereka bisa tahu tentang kondisi Nabi yang terakhir dan lain sebagainya? Mereka tahu dari kitab mereka. Jadi di kitabnya orang Yahudi itu sudah dijelaskan secara detail tentang ciri-ciri bakal Nabi terakhir itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya dijelaskan secara terperinci. Sehingga Allah menegaskan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu walaupun belum ketemu tapi mereka kenal dengan Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, di kitabnya itu dijelaskan secara detail. Nanti akan kita bahas itu kisahnya pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita akan berbicara tentang beberapa peristiwa pasca lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa peristiwa yang luar biasa yang ratusan tahun belum pernah terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika lahirnya Nabi Muhammad, peristiwa-peristiwa yang unik dan ajaib ini terjadi. Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad SAW lahir itu muncul sebuah rasi bintang yang unik, disebut dengan rasi bintang Ahmad. Dan ini
disebutkan dalam kitab-kitab orang-orang Yahudi, ya, bahwa ketika nabi terakhir nanti itu datang, muncul, maka akan muncul rasi bintang yang baru, yang unik, Ahmad namanya, rasi bintang Ahmad. Dan itu mereka deskripsikan sesuai dengan apa yang dicontoh, apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Oh, nanti bentuknya itu seperti ini, ya, melintang ke sini dan lain sebagainya, itu sudah disebutkan di dalam kitab mereka. Dan ketika Nabi Muhammad SAW lahir, terjadilah itu, ya, bintang Ahmad itu Isya. Barusan maghrib udah. Nah, yang meriwayatkan ini adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ketika itu usia beliau dengan Nabi terpaut 7 tahun. 7 tahun duluan Hasan bin Thabit ini. Ya. Ketika beliau masuk Islam, beliau pernah menceritakan hal ini. Dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, aku melihat rasi bintang Ahmad ini. Ya. Rasi bintang Ahmad ini, dan aku ketahui itu karena Hasan bin Thabit ini adalah orang Yahudi dulu, dari kitabku terdahulu, ya. Dan itu kejadiannya adalah pada saat Hasan bin Thabit berusia 7 tahun. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi pasca kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah padamnya api sesembahan orang-orang Persia atau orang Majusi. Jadi orang Majusi itu mereka itu menyembah api, dan orang Majusi ini adalah orang-orang dari bangsa Persia di bawah kekuasaan Raja Kisra, ya. Suatu kerajaan yang paling adidaya saat itu, paling kuat pada saat itu, ya. Daerah kekuasaannya pun yang menjadi yang paling luas pada masanya. Nah, orang-orang Majusi, orang-orang bangsa Persia ini, mereka menjadikan api itu sebagai sesembahan mereka, sehingga mereka membuat tempat-tempat tertentu di tempat-tempat peribadatan mereka itu, membuat api yang sangat besar yang tidak pernah padam. Ya. Semenjak berdirinya kerajaan Persia, ya, selama puluhan bahkan mungkin ratusan tahun, api itu terus dijaga supaya tidak pernah padam. Ya. Dan itu ada di beberapa titik di Persia yang kemudian dijadikan sebagai sesembahan mereka, ya. Atau mungkin dijuluki kalau sekarang itu api abadi, tidak pernah padam, tidak ada yang pernah bisa memadamkan api ini. Namun begitu Rasulullah SAW lahir, serentak api-api yang menjadi sesembahan orang-orang Majusi itu semuanya padam seketika. Jadi hanya dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW saja, kemudian Allah mentakdirkan semua api yang selama ini dijadikan sesembahan oleh orang Majusi selama berabad-abad, selama turun-temurun, itu semuanya padam. Tidak ada lagi api sesembahan orang Majusi. Semuanya padam. Nah, pada saat itu juga, di antara peristiwa yang terjadi pasca kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah surutnya sungai Sawa. Ya, ada sungai dinamai dengan Sungai Sawa. Sungai Sawa ini adalah sungai keramat yang mengandung keberkahan menurut kepercayaan orang-orang di masa lalu. Mereka menjadikan sungai ini sebagai tempat untuk mencari berkah. Airnya dijadikan sebagai alat untuk dikonsumsi, ya, untuk mencari keberkahan. Mereka mandi di situ untuk menghilangkan kesialan dan lain sebagainya, ya. Kalau mungkin kita gambarkan sekarang seperti sungai yang ada di India itu, sungai apa namanya? Sungai Gangga. Sungai yang sangat dikeramatkan sekali oleh orang India itu kan, ya. Mereka mandi di sana dan lain sebagainya. Itulah Sungai Sawa. Selama bertahun-tahun dijadikan sebagai sumber mata air yang mengandung keberkahan.
Dianggap oleh mereka seperti itu. Begitu Nabi Muhammad SAW lahir, sungai tersebut hilang, surut habis, entah kemana airnya nggak tahu. Ya. Jadi begitu. Dengan hanya lahirnya Nabi Muhammad, maka kemungkaran-kemungkaran yang sudah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat orang-orang kufar pada saat itu hilang semuanya. Mulai dari api sesembahan orang Majusi hilang, kemudian sungai Sawa yang dianggap sebagai sungai yang penuh dengan keberkahan ini hilang, yang penuh dengan karomah dan lain sebagainya ini hilang. Ya. Kemudian berikutnya, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, istananya Kisra ini terguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat sekali, sehingga menyebabkan 14 pilar dari kerajaan tersebut runtuh atau roboh. Ya. 14 pilar yang besar-besar yang menyangga istana Kisra, ya, yang membuat atau yang menjadi penopang supaya istana tersebut kokoh, itu semuanya roboh. Ada 14 pilar, semuanya roboh. Terjadi guncangan yang sangat keras, ya. Dan fenomena alam seperti ini di masa lalu dianggap sebagai suatu hal atau suatu pertanda yang sangat buruk, gitu loh. Ini ada apa ini, ya? Kok tiba-tiba istana yang tadinya tenang, tentram, tiba-tiba bergoyang, tiba-tiba digoncang dengan goncangan yang sangat keras, bahkan sampai merobohkan 14 pilarnya. Akhirnya dia kumpulkan penasihat-penasihatnya. Sebagaimana yang saya katakan di masa lalu, bahwa orang-orang di masa lalu itu menjadikan penasihat-penasihat mereka dari kalangan paranormal, tukang sihir, dukun-dukun dan lain sebagainya. Karena dianggap mereka ini bisa menerawang masa depan, bisa membaca nasib orang, bisa membaca nasib suatu kerajaan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka inilah yang dijadikan sebagai penasehat. Maka ketika terjadi guncangan yang dahsyat pada kerajaan Persia ini, kerajaannya si Kisra ini, diundang seluruh paranormalnya, ya, diminta petunjuk, disuruh menerawang apa kira-kira yang bakalan terjadi di masa depan ini. Ini pertanda apa gitu. Kok sampai istana saya terguncang begitu keras gitu. Maka mulailah para peramal-peramal ini menerawang masa depan dari kerajaan Persia ini, dan melihat apa yang menjadi penyebab diguncangnya istana tersebut. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan kepada Raja Kisra, "Wahai Kisra, wahai baginda raja, diguncangnya istana ini karena telah lahir nabi yang terakhir." Ya. Karena telah lahir nabi yang terakhir. Dan runtuhnya 14 pilar ini menandakan masa kejayaan dari kerajaan Persia ini hanya tinggal berganti 14 raja saja, ya. Maka pada saat itu Kisra yang mendengar ini cemas dia, ya. Sudah muncul nabi yang terakhir, ya. Dan dia tahu tentang berita ini. Kemudian Kisra mengatakan ketika dikabari bahwa masa kepemimpinan masa kejayaan kerajaan Persia ini tinggal 14 pergantian raja lagi, dia menyangka bahwa itu masih lama sekali, ya. Karena kalau seandainya diasumsikan bahwa satu orang akan memimpin 100 tahun saja, maka masih ada 1400 tahun lagi masa kejayaan kerajaan Persia ini, ya. 1400 tahun itu waktu yang sangat lama, ya. Dan masa seperti itu hal yang biasa di masa lalu. Kerajaan-kerajaan di masa lalu itu memang bertahan sampai ribuan tahun, ratusan tahun bahkan. Ya, satu raja bisa memimpin 50 sampai 100 tahun, bahkan lebih. Maka Raja Kisra ketika itu mengasumsikan bahwa 14 raja, pergantian 14 raja itu masih sangat lama sekali. Masih kalau diasumsikan 100 tahun, satu orang masih 1400 tahun. Ternyata tanpa dia sadari, jamaah yang dirahmati Allah,
selama dalam kurung waktu 4 tahun setelah peristiwa tersebut, kerajaan Persia mengalami pergantian 10 raja. Terjadi begitu banyak masalah internal kerajaan sehingga membuat kudeta dari ahli warisnya Raja Kisra ini. Saling berebut tahta, akhirnya saling membunuh, saling mengkudeta. Alhasil selama 4 tahun sudah berganti 10 raja. Dan yang terakhir, Kisra yang ke-14 itu berhasil dikalahkan pada masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi prediksinya si Kisra masih lama ini ternyata meleset, ya. Ternyata baru 4 tahun aja sudah berganti 10 raja karena permasalahan internal yang terjadi dalam kerajaan tersebut. Ya. Ini peristiwa-peristiwa pasca kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan yang lain, yaitu pembahasan tentang perawatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bayi, ya, beliau itu pernah disusui oleh salah seorang wanita bernama Thuwaibah. Itu masih kerabat dengan pamannya Rasulullah, yaitu kalau saya tidak salah ingat itu adalah budaknya Abu Jahal. Ya. Ketika itu dia juga masih mempunyai bayi, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW lahir disusui juga oleh Thuwaibah, tapi tidak lama, mungkin hanya beberapa hari saja. Ya. Hanya beberapa hari saja. Nah, pada masa ketika Nabi Muhammad masih bayi, paman-pamannya Nabi Muhammad SAW biasa. Ya mereka bangga, mereka bahagia, sebagaimana orang-orang yang mempunyai keponakan yang baru. Namun nanti seiring berjalannya waktu, semakin lama ketika Nabi Muhammad sudah diutus menjadi nabi, Abu Jahal ini dan juga Abu Lahab menjadi orang yang sangat membenci Rasulullah SAW. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, setelah beliau ini disusui oleh Thuwaibah, orang-orang Arab di masa lalu itu mereka mempunyai kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada orang-orang Arab Badui, Arab pelosok pegunungan, ya, dengan tujuan untuk menjaga kesehatan mereka, ya. Karena kalau di kota banyak orang datang dari penjuru, ya, dari luar kota, sehingga bisa jadi mereka membawa penyakit dari luar ke kota tersebut sehingga menularkan penyakit-penyakitnya. Maka untuk menjaga kondisi kesehatan bayi-bayi mereka, anak-anak mereka, itu seringkali mereka menitipkan anak-anak mereka ke orang-orang yang hidupnya di pedalaman. Karena orang-orang pedalaman, orang-orang Badui di masa lalu itu mereka jarang ada yang menjangkau. Dan orang males mau main-main ke pelosok itu. Orang Badui hidupnya bergantung dengan beternak dan bercocok tanam, ya. Sedangkan orang-orang kota mereka nggak suka seperti itu. Orang-orang Arab di masa lalu mereka lebih suka berdagang, ya. Mereka pindah dari kota satu ke kota yang lainnya untuk berdagang, bukan bercocok tanam. Nah, kemudian karena orang-orang Arab Badui ini sering dititipi oleh orang-orang kota, sering dititipi anak untuk disusui, maka kemudian mereka orang-orang Badui ini membuat atau menjadikan susuan ini sebagai profesi mereka, salah satu mata pencaharian mereka, gitu. Jadi dijadikan profesi. Jadi setiap tahun atau setiap bulan atau setiap pekan itu ada dari suku Badui yang datang ke kota menawarkan jasa untuk menyusui bayi-bayi, ya. Karena ini sudah menjadi tradisi. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW bayi, seperti biasa ada suku yang kemudian datang ke Mekah menawarkan jasa persusuan, dan suku tersebut dari suku Sa'ad atau Sa'diyah, ya, Sa'ad atau Sa'diyah. Ada yang mengatakan suku Sa'diyah, ada yang mengatakan suku Sa'ad, sama, ya. Nah, suku Sa'diyah ini
Mereka adalah salah satu suku dari orang Arab Badui yang mempunyai salah satu profesinya adalah menyusui bayi-bayi dari kota. Suatu ketika mereka datang ke kota pada saat di mana Rasulullah SAW ini lahir. Mereka datang. Di antara salah satu rombongan mereka ini ada seorang wanita bernama siapa? Halimah. Halimatus Sa'diyah. Makanya dia dikatakan Halimatus Sa'diyah, namanya adalah Halimah dari suku Sa'diyah. Beliau ini masih memiliki anak, beberapa anak. Di antara anaknya ada yang masih bayi, ya. Dan beliau ke kota membawa anaknya yang masih bayi ini, masih di dalam susuannya. Beliau ditemani dengan suaminya bernama Al-Harith. Beliau menunggangi seekor keledai, membawa seekor keledai dan seekor onta jantan onta betina, onta betina yang sangat kurus, kering, krempeng, bahkan kantong susunya itu udah kempes, nggak bisa ngeluarin susu sama sekali. Karena memang Halimah ini dikenal sebagai orang yang miskin sekali di sukunya. Dan memang suku tersebut sebetulnya mayoritas adalah sukunya orang yang miskin, karena orang Arab Badui itu memang miskin-miskin gitu loh. Cuman Halimah ini qadarullah menjadi orang yang paling miskin pada saat itu. Bahkan keledai yang ditungganginya itu keledai yang sangat lemah sekali, ya. Sehingga hanya kuat dinaiki oleh Halimah beserta dengan bayinya saja. Harisnya lari sambil nuntun keledainya, ya. Sampai diejek sama teman-temannya satu rombongan itu, sampai dia itu kadang dimarahi. Ayo Halimah, cepatlah, ya. Al-Haris, cepatlah, jangan mengganggu perjalanan kami gitu loh, jangan menghambat perjalanan kami, ayo cepat gitu. Karena keledainya itu lemah, lembek, jalannya pelan gitu, karena sudah kurus sekali. Halimah pun demikian. Halimah dan Al-Haris setiap malam itu tidak bisa tidur. Karena apa? Anaknya ini nangis, ngerengek terus. Kenapa anaknya ngerengek? Kelaparan. Susunya Halimah itu sudah tidak bisa memproduksi ASI lagi karena habis kering. Halimah juga nggak makan, ya. Sedangkan orang kalau menyusui itu butuh nutrisi yang banyak supaya produksi ASInya itu bagus. Ini nggak ada, sampai susunya itu kering. Sehingga anaknya Halimah itu cuman ngempeng aja, tapi nggak ada yang disedot gitu. Jadi nangis terus, ngeringi terus setiap malam itu. Nggak bisa tidur selama perjalanan berhari-hari ke Mekah itu seperti itu, ya. Sesampainya di Mekah mereka mulai menyebar, ya. Suku Sa'diyah ini menyebar, mereka mencari rumah-rumah penduduk, nanya-nanya mana adakah bayi yang baru dilahirkan. Mereka datang, ditanya, ya. Kemudian mereka melakukan negosiasi, transaksi dan lain sebagainya. Ketika di rumahnya Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun yang nyantol, ya. Setiap kali mampir ke rumahnya Nabi Muhammad dijelaskan, oh ini ayahnya sudah tidak ada, dirawat oleh kakeknya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka nggak ada yang mau mengambil Nabi Muhammad ini, karena mereka berpikir kita kesini ini bisnis, nyari uang. Tentu yang dicari adalah anaknya orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya yang mampu membayar jasa mereka. Lah kalau nggak mampu membayar, ngapain mereka jauh-jauh ke situ? Sedangkan Nabi Muhammad, mereka itu sampai berkata gini, apa yang bisa diharapkan dari anak yatim? Ya, apa yang bisa diharapkan dari ibu dan kakeknya? Gak ada yang bisa diharapkan. Siapa yang mau membayar dia gitu loh? Yang mau membayar jasanya itu siapa? Akhirnya gak ada yang mau ngambil Nabi Muhammad nih, Masya Allah. Ya. Sampai ketika semua sudah mendapatkan anak yang akan disusuinya masing-masing, ya. Tinggal Halimah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau sendiri tidak mendapatkan anak sama sekali, dan qadarullah pada saat itu bayi yang ada di Mekah tinggal Nabi Muhammad SAW saja. Akhirnya nggak ada pilihan kan. Al-Haris mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, daripada kita nanti pulang sia-sia nggak bawa apa-apa, bagaimana kalau seandainya kamu ambil saja anak ini, siapa tahu anak ini nanti bisa membawa kebaikan bagi kita di masa yang akan datang. Halimatus Sa'diyah, karena yang mengatakan dan memerintahkan itu adalah suaminya,
Dan ini adalah peran suami, Masya Allah. Suami itu bisa menenangkan hatinya istri, ya. Apapun yang dikatakan suami, segala keputusan yang diambil oleh suami itu istri insya Allah akan menerima, ya. Karena memang seperti itu, suami itu mempunyai tugas mengayomi, ya, mempunyai tugas untuk melindungi, sehingga harapannya suami itu menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan, ya. Jangan serampangan. Ya, karena setiap keputusan yang akan dia ambil itu pasti akan dipercaya oleh istrinya, gitu. Istrinya patuh kepada suaminya, dan ini yang dilakukan oleh Halimah. Ketika suaminya mengatakan coba ambil saja, daripada kita datang jauh-jauh ke sini pulang dengan tangan hampa, nggak bawa apa-apa. Akhirnya ya sudah diambil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Halimatus Sa'diyah merasakan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW semenjak beliau pertama kali memegang dan menyusui Nabi Muhammad, ya. Begitu anak ini diserahkan, kemudian diempengi, disusui, itu Nabi Muhammad langsung bisa meminum asinya Halimah. Mohon maaf, payudaranya Halimah yang tadinya itu tidak mempunyai air susu sama sekali, tiba-tiba semuanya penuh, bisa diminum oleh Nabi Muhammad sampai beliau kenyang, sampai beliau tertidur pulas, kemudian bisa disusu oleh anaknya sampai kenyang dan sampai tertidur pulas juga. Padahal anaknya sebelumnya nggak pernah bisa tidur pulas sebelumnya karena selalu merasa kelaparan. Begitu menyusui Nabi Muhammad, Halimah belum makan apa-apa, cuman ngempengi Nabi Muhammad, tiba-tiba air susunya itu langsung keluar penuh. Kalau bahasanya orang Jawa itu menteng-menteng gitu loh. Sampai penuh sekali air susunya itu, ya. Sehingga bisa mengenyangkan dua bayi ini, ya. Dan kantong susu onta dan keledai yang tadinya kempot kosong nggak ada isinya itu tiba-tiba terisi dengan sangat penuh, sehingga Halimah bisa meminum air susunya dengan kenyang. Begitu pula Al-Haris suaminya bisa meminumnya dengan kenyang. Akhirnya mereka bermalam tidur dalam kondisi yang tenang, perut kenyang, tidurnya pules, ya. Langsung bisa merasakan barokah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Haris mengatakan, wahai istriku, anak ini sungguh mengandung kebaikan, ya. Anak ini akan membawa kebaikan kepada keluarga kita. Halimatus Sa'diyah mengatakan, aku pun berharap demikian. Akhirnya mereka pulang. Rombongannya kemudian pulang, ya. Halimatus Sa'diyah ketika beliau naik ke ontanya, naik ke keledainya, keledainya yang tadinya itu kurus, lemes, ya, tiba-tiba berdiri dengan semangat dan seolah-olah pingin cepat lari dia, ya. Keledai yang tadinya cuman kuat dinaiki oleh Halimah saja bersama bayinya ini, tiba-tiba langsung berdiri dan ingin lari, ya. Onta yang tadinya lemes, lembek jalannya, ya, nggak kuat jalan, tiba-tiba pun demikian. Padahal sudah diberi beban barang-barangnya Nabi Muhammad, perlengkapannya, barangnya Halimah juga, barangnya Al-Haris juga. Itu tiba-tiba dia naik dan ingin lari, ya. Karena Halimah nggak bisa mengendalikan, Al-Haris juga tidak bisa mengendalikan onta dan keledainya itu. Akhirnya Al-Haris terpaksa menaiki keledainya itu. Jadi satu keledai itu dibuat goncengan beliau, Al-Haris, istrinya, dan juga kedua bayi, Nabi Muhammad dan bayinya Halimah itu. Padahal tadinya hanya kuat membonceng Halimah saja, sekarang dibuat goncengan, dan itu langsung lari dia, ya. Keledainya itu lari, dikendalikan oleh Al-Haris dalam kondisi beliau naik di atas punggungnya, lari. Jadi rombongan yang tadinya berangkat itu disalib semuanya, sampai mereka itu berteriak, bertanya kepada Halimah, wahai Halimah, apakah, wahai Al-Haris, apakah ini adalah keledaimu yang kemarin kau bawa itu? Mereka mengatakan, wallahi nah, iya, demi Allah, iya, ini keledai saya yang kemarin. Maka orang-orang mengatakan, demi Allah keledaimu bertambah kuat sekarang. Padahal nggak dikasih makan apa-apa dan lain sebagainya. Lari sampai ke
tempat mereka tinggal, ya, di pegunungan, di tempat suku Sa'diyah berada. Di sana Al-Harith dan juga Halimatus Sa'diyah meninggalkan 2 ekor kambing, kambing jantan dan kambing betina yang dalam kondisi kurus kering ketika mereka tinggalkan ke Mekah itu. Kurus karena nggak ada yang nggak bisa makan, nggak ada yang ngasih makan. Begitu beliau sampai rumah, beliau melihat halaman rumahnya itu sudah tumbuh rumput yang subur sekali. Padahal baru ditinggal beberapa hari. Ya. Tumbuh subur, kambingnya 2 ekor yang ditinggalkan dalam kondisi kurus kerempeng itu tiba-tiba sudah gemuk dan kantong susunya itu penuh. Maka dari situ kemudian Al-Haris dan Halimatus Sa'diyah memerah susu-susunya itu. Susu kambingnya diperah, susu ontanya, ya, susu keledainya diperah semua sampai penuh. Kemudian mereka konsumsi sampai mereka kenyang semua, bahkan masih banyak sisanya. Akhirnya mereka jual susunya. Susunya dijual dan terus setiap hari seperti itu. Mereka merah susu, sebagian dikonsumsi, masih ada sisanya dijual. Mereka dapat uang, akhirnya dikembangkan uangnya, mereka gunakan untuk beli kambing lagi. Kemudian kambingnya bertambah banyak, beranak pinak, kambingnya dijual untuk beli onta. Terus sampai akhirnya Halimatus Sa'diyah, Al-Haris dan Halimatus Sa'diyah ini menjadi orang yang paling kaya di suku Sa'diyah. Padahal tadinya miskin. Ya. Karena mengambil dan mengasuh Nabi Muhammad SAW, beliau merasakan keberkahannya. Dari yang tadinya miskin sampai menjadi orang yang paling kaya. Ya. Bahkan orang-orang yang ada, tetangga-tetangganya itu, mereka itu sempat kesusahan ketika menggembalakan gembalaan mereka. Sampai mereka itu bingung, ini gembalaan saya susah sekali nyari rumput, kok gembalaannya Al-Haris dan Halimah ini bisa gemuk, bisa mudah mendapatkan rumput. Akhirnya mereka mengatakan, kalau kamu mau menggembala, gabunglah dengan Al-Haris, gabungkan gembalaanmu dengan Al-Haris, ini saya akan mendapatkan makan. Akhirnya betul, mereka menggabungkan gembalaannya itu dengan gembalaannya Al-Haris, ya. Sehingga pulang jadi kenyang semua. Jadi keberkahannya itu bisa dirasakan oleh semua orang. Keberkahan dari Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Itu sekilas kisah tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bayi. Ya, jadi beliau itu dibawa atau disusui oleh seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah. Beliau disusui selama 2 tahun, ya. Kemudian nanti beliau akan dikembalikan kepada Aminah, kepada orang tuanya. Namun ketika mau dikembalikan itu, Halimatus Sa'diyah memohon kepada Aminah, wahai Aminah, ya, kalau kamu berkenan dan mengizinkan, biarkanlah anak kami ini, dianggap sebagai anaknya sendiri, biarkanlah anak kami ini tinggal bersama kami lebih lama. Sudah, kamu nggak usah bayar, nggak apa-apa, gratis. Biarkan dia kami yang rawat, ya, sampai dia besar. Karena anak ini membawa keberkahan kepada keluarga kami. Keluarga kami diceritakan, keluarga kami itu dulunya keluarga yang miskin, yang susah. Semenjak merawat anak ini, keluarga kami dilimpahkan begitu banyak keberkahan. Jadi dirayu. Akhirnya oleh Aminah diizinkan, baiklah silahkan dibawa kembali. Akhirnya nggak jadi dikembalikan, dibawa dalam perawatan Halimatus Sa'diyah sampai beliau berusia 4 tahun. Kemudian nanti ada kejadian yang membuat Halimatus Sa'diyah ini kemudian berkeinginan untuk mengembalikan Nabi Muhammad kepada keluarganya kembali, dan kisahnya insya Allah akan kita ceritakan pada kesempatan yang akan datang. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menyelesaikan kisah perjalanan hidup beliau sampai beliau wafat, dan semoga kita diberi kesabaran untuk itu semua. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.